Oke guys, kita akan cek di website KPU ya. Lihat keanehan apa yang terjadi di website KPU. Karena setelah ini sudah bisa diakses. Oke, check it out. Ya, silakan dicek pada Jawa Barat, Kota Bandung, Babakan, Ciparai, Margahayu Utara, TPS 060. Bisa dicek bagaimana perolehan suara dari 3 capres. Ini 02 107. Pasangan Ganjar mendapat 59 dan Pak Anies 53. Nah, keanehannya silakan dicek. Yang diinput oleh KPU, coba lihat. 52.804. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Beredar di X begitu atau di Twitter begitu kan ya. Banyak mengupload foto atau video-video dan foto-foto si satu begitu kan ya, untuk apakah ini ada kecurangan atau tidak. Tapi yang jelas dari beberapa narasi-narasi yang disampaikan mereka, data tidak sesuai dengan KPU. Nah, itu yang muncul hari ini. Ini, wah, suara di C1 ya, 107 diinput 804. Ya, gila ini. Gimana katanya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya selama ini apakah ini kesalahan dari KPU atau memang salah data atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas saya cek tadi memang benar begitu kan. Memang benar apa yang disampaikan orang ini begitu kan untuk mengecek di situ, tapi pada kenyataannya kenapa dari semua akulasi dari TPS itu kok menjadi banyak begitu, padahal suaranya begitu kan kalau enggak pemilihnya sekitaran 100 berapa begitu kan. Itu artinya apakah ini error atau apa begitu, yang jelas ya KPU harus memberikan klarifikasi di situ begitu kan ya. Banyak data-data itu katanya tidak sesuai, maka kemudian apa yang terjadi? Dari komentar-komentar ini banyak yang mengatakan, wah ya kalau sudah tidak sesuai ini gimana katanya begitu kan ya. Pada akhirnya dia berkomentar begitu kan ya, bahwa bagaimana KPU ini untuk mencocokkan antara antara data C1 yang didapatkan oleh para saksi, terus dengan kemudian data sinkronisasi yang ada di KPU. Jelas ya, kita lihat di situ begitu. Maka kemudian apakah ini salah data atau apa begitu? Tapi yang tahu sistem ini kan KPU sebenarnya begitu. Secara akumulatif di situ begitu. Jadi ini 883 terus kemudian Prabowo kok bisa naik di situ begitu kan. Sedangkan data yang diperoleh mereka begitu kan ya, dari Jawa Barat ya, sudah jelas mereka. Ini katanya tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi yang ada begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar netizen dan saat ini ya dibongkar oleh netizen di situ, apakah yang salah memang sistemnya atau cara berpikir kita begitu kan. Ya, kita lihat saja. Anies Baswedan dapat 70 ya di situ. Kita lihat saja ini di Jawa Barat, Kota Depok ya, Cilodong, Kalibaru, TPS 13. Silahkan cek kalau memang tidak percaya begitu kan ya. Anies Baswedan ya 70, ya, Prabowo 617 ya, terus Ganjar 15. Sedangkan ya kita lihat saja dokumennya ya di form C1-nya, kita lihat saja di situ begitu kan. Ini hanya 117. Ini kok berbeda dengan hasil ini. Nah, ini yang menjadi kecurigaan di situ begitu kan. Ini harus disampaikan oleh KPU biar apa? Biar tidak menjadi spekulasi begitu kan ya. Karena data KPU bisa diakses di situ begitu. Salah satunya banyak begitu di antara mereka tidak sesuai katanya begitu. Ini juga Bang ya, loncat 300 ya. Anies Baswedan dapat 33 ya, Prabowo 449. Terus Ganjar dapat 16. Tapi di data C1 ya, mari perbesar ya, kalau memang tidak percaya, ini saya perbesar terlebih dahulu ya. Ini ya, dalam C1-nya mereka Prabowo mendapatkan 149 ya, 149. Sedangkan Anies Baswedan itu dapat 33 ya, dapat 33. Artinya apa? Artinya kok ini naik 100. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Ini jumlahnya sama, dicek di situ dengan hasil rekapitulasi yang ada selama ini. Nah, ini harus tahu begitu kan di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya
Ya, mungkin satu sisi datanya masih error begitu kan. Datanya masih error. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah KPU curang dan sebagainya, tapi mungkin satu sisi harus memberikan klarifikasi begitu kan ya. Karena masyarakat itu hanya mencocokkan rekapitulasi yang ada dengan adanya data yang masuk ke KPU. Nah, itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Artinya apa? Apakah ada tindakan? Apakah ada dugaan ya kecurangan di dalam ini begitu. Mari kita saksikan bersama ya apa yang diungkapkan oleh KPU nanti begitu kan ya. Tapi yang jelas ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana ya berjalan demokrasi itu ya seadil-adilnya di situ begitu. Ini sudah berubah ke sesuai C1. Berarti adminnya mantau terus ya kalau didapat langsung diubah ke awal. Ini ya katanya sudah kembali begitu kan ya. Bahkan ya ada yang mengatakan iya ini ya menang deh, menang katanya begitu. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya melihat dengan adanya seperti itu, maka kemudian ya harus menjadi akurasi di situ begitu. Dalam artian bahwa masyarakat harus memang benar-benar jeli melihat dengan situasi politik hari ini. Kalau memang ada tidak sesuai dengan data, silakan konfirmasi kepada KPU begitu kan ya, biar disesuaikan di situ begitu kan. Mungkin satu sisi KPU-nya ya salah input atau apa begitu kan, tapi yang jelas kita lihat saja di situ begitu. Jadi jangan sampai ini ada salah input atau apa begitu ya. Yang jelas seperti itu begitu. Maka kemudian ya banyak sekali yang mengatakan bahwa wah ini sekarang ini kalau karena memang katanya ada tindakan kecurangan, maka TKN ya dari TPN dari pemenangan nasional dari Ganjar dengan Anies Baswedan katanya sudah sudah ada komunikasi untuk menindaklanjuti kecurangan-kecurangan itu. Mari kita baca ini ya. Bahkan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo atau Ganjar Mahfud ia berencana buka komunikasi dengan Timnas Amin untuk mengusut kecurangan pemilu. Maka Wakil Ketua TPN Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa di posko kemenangan Teuku Umar ya bahkan mengatakan bahwa tim hukum TPN sudah berkomunikasi secara informal. Bahkan yang mantan Panglima TNI ini mengatakan pihaknya masih mendalami berbagai kecurangan yang terjadi selama ini masa pemilu, mendapatkan bukti-bukti yang tidak cukup akurat. Andika juga mengatakan saat ini pihaknya menunggu hasil rekapitulasi KPU secara manual dan masih terlalu dini untuk membenarkan hasil pemungutan suara. Sudah jelas mereka begitu. Artinya dia mengatakan bagaimana kalau buka komunikasi untuk melakukan atau menindaklanjuti kalau ada tindakan-tindakan kecurangan-kecurangan seperti ini. Karena data masih dini begitu kan. Kalau kita percaya terhadap quick count maka asumsi kita gimana coba begitu kan. Karena masyarakat yang menentukan di situ tiba-tiba quick count sudah tinggi begitu kan. Ya, maka apakah KPU harus mengikuti itu? Tidak begitu kan. Jadi kita lihat saja situasi hari ini bahwa kalau memang terjadi seperti itu ya kita amati sajalah begitu kan ya. Apakah ada kecurangan, apakah salah input dan sebagainya itu yang seharusnya kita amati betul begitu kan. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan KPU RI juga telah menetapkan peserta pemilu presiden dan wakil presiden 2024 yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin, terus kemudian Prabowo, terus kemudian Pak Ganjar ya di situ. Kalau kita merujuk data-data yang ada sebenarnya siapa sih yang menang dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Dalam artian bahwa kalau ada kecurangan-kecurangan yang kemudian dilakukan maka ada MK putusan MK nanti begitu kan. Tapi harus logis karena kalau sudah biasanya dari tahun ke tahun walaupun ada kecurangan apapun tapi kalau sudah surat suara itu menang maka itu dianggap menang karena tidak mungkin dibantah lagi karena dengan adanya situasi itu menganggap bahwa wah ini juga tidak hanya 02 yang curang, yang lain mungkin curang. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting menjadi kendala di situ begitu. Maka demokrasi itu harus berjalan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya begitu kan. Kita tahu yang namanya politik, yang namanya kekuasaan ya ingin berkuasa dan sebagainya berbagai cara dilakukan. Tapi kita harus menjaga demokrasi secara baik di situ begitu kan ya. Maka kita lihat saja apakah ini ada tindak dugaan-dugaan kecurangan atau apa, kita tunggu saja di MK karena yang memutuskan itu MK begitu kan ya. Tapi realitasnya berseleweran di X begitu banyak begitu kan ya. Ya katanya sudah dicoblos, itu merupakan tindakan-tindakan yang dugaan kecurangan di situ begitu.
Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.